Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore dan selamat Sabat untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 3 September kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan dan seperti biasa sebelum kita mulai kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan bagi kami, kasih sayang Tuhan yang tak putus-putusnya bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberi kami kembali pada saat ini kesempatan untuk mempelajari akan firman, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang akan Tuhan berikan bagi kami, yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran Tuhan, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang kami akan terima dan alami sepanjang Bible study ini. Memberkati jaringan internet dimanapun kami berada, sehingga Zoom kami boleh berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami, Tuhan. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita, dan kita saat ini telah sampai ya pada kita udah di pasal 6 sampai pada subtopik kata-kata penutup ya. Namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan Bible study kita, kita akan mengulangi sedikit ya. Kita akan mengulangi sedikit apa yang telah kita pelajari pada kemarin ya, hari kemarin. Dari subtopik carilah kesempatan, jangan membeda-bedakan, dan jangan jemu berbuat baik. Jadi dalam subtopik jangan jemu berbuat baik, kita belajar mengenai bahwa perbuatan baik itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan, ya, akan menghasilkan. Jadi apapun yang kita buat, sesuatu yang baik dari Tuhan, apakah kelihatannya seperti tidak menghasilkan atau sepertinya gagal, itu satu saat akan menghasilkan. Dan pengharapan kita bukanlah pada apa yang akan terjadi ya, apa yang sedang terjadi ya, tetapi nanti pada waktu panen nanti terakhir ya, pengharapan kita ada di saat panen tersebut. Yaitu setiap perbuatan baik yang kita lakukan ya, atau yang kita buat itu pasti akan dipanen ya, dan akan ada satu sukacita yang luar biasa ketika waktunya tiba ya untuk panen. Jadi perbuatan baik itu kita nggak bisa melihat sekarang ya, mungkin ada sebagian yang gagal, sebagian yang kelihatannya rusak, tetapi tidak akan ada yang namanya semuanya gagal ya, pasti akan ada hasil, dan atau bisa saja lebih banyak dan semuanya berhasil. Jadi satu hal yang pasti bahwa apapun yang kita lakukan, sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan itu akan menghasilkan panen ya, akan menghasilkan panen. Dan itu adalah satu waktu yang uh, satu waktu yang akan memberikan kita sukacita ya, satu waktu yang akan memberikan kita kesukaan,
bahwa kita akan melihat hasil dari apa yang sedang kita lakukan. Kemudian dalam subtopik jangan membeda-bedakan, kita belajar bahwa dalam berbuat baik kita tidak bisa mengatakan sebentar ya. Kemudian di dalam subtopik jangan membeda-bedakan, kita belajar mengenai di dalam berbuat baik ya, kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita nggak bisa membeda-bedakan ini yang layak menerima perbuatan baik kita atau ini yang tidak layak. Itu tidak bisa ya. Siapapun yang digerakkan oleh Tuhan ya, di mana kita harus melakukan perbuatan baik itu harus diberikan ya, tanpa melihat ya, tanpa melihat siapa dia atau mengharapkan penghormatan ya dari orang yang kita sedang beri ya perbuatan baik. Jadi siapapun dia, di mana ada kebutuhan untuk uh, menerima ya perbuatan baik dari kita itu harus dilakukan siapapun dia dan tanpa mengharapkan sesuatu yang penghormatan atau sesuatu yang baik. Dan ketika kita melakukan hal itu ya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi, seperti sifat dari Tuhan sendiri ya, yang memberi berkat kepada orang baik maupun orang jahat. Jadi ketika kita mulai berbuat baik ya, berbuat baik tanpa membeda-bedakan, kita sebenarnya sedang mengikuti atau melakukan karakter dari Tuhan itu sendiri. Di mana kita belajar bagaimana Tuhan memberkati manusia yang bukan hanya baik ya, bukan hanya orang yang benar, tapi orang yang jahat, tetap berkat-berkat Tuhan diberikan kepada mereka. Inilah teladan yang Tuhan tinggalkan ya, atau Tuhan nyatakan bagi anak-anaknya yang mau mengikuti dia. Kemudian kita juga belajar dari subtopik carilah kesempatan, bahwa di dalam berbuat baik, di dalam berbuat baik, itu harus dilihat sebagai satu kesempatan, bukan kewajiban. Ada banyak orang dan ya pada umumnya ya, berbuat baik kepada sesama itu dilihat sebagai satu kewajiban ya, sehingga rasanya itu apa ya, membebankan kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain. Tetapi ketika kita mempelajari bahwa berbuat baik harus dilihat sebagai satu kesempatan, ini adalah satu pemikiran yang sama sekali bertolak belakang dengan alamiah kita ya sebagai manusia yang sangat mementingkan diri. Berbuat baik sebagai satu kesempatan, ketika ini menjadi pola berpikir kita ya, ini yang menjadi pikiran kita, kita merasa bahwa adalah satu berkat yang sangat besar kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, dan bahkan bukan cuma itu ya, kita mencari-cari kesempatan, karena yang namanya kesempatan itu selalu dicari, kita mau ya, kita mau mendapatkan uang, kita mau mendapatkan kesehatan, apalagi itu kalau gratis ya. Dan itu kita anggap kesempatan. Jadi ketika kita memandang melakukan kebaikan kepada orang lain sebagai satu kesempatan yang uh, ada banyak berkat yang kita akan bakal rasakan ya di dalam berbuat baik, maka yang terjadi adalah ada kuasa yang sangat besar ya, yang akan menyertai yang akan menyertai setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Sama seperti Kristus ya, dia mencari-cari kesempatan untuk berbuat baik atau melakukan tindakan penyelamatan kepada orang lain, dan kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi teman-teman, dalam pelajaran ini kita belajar ya, kita belajar bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang tanpa batas. Jadi
ketika kita telah tiba pada titik pemikiran bahwa di dalam berbuat baik kita harus cari itu sebagai satu kesempatan, bukan satu kewajiban ya. Ini adalah satu berkat yang sangat besar buat kita, maka eh, ada kuasa yang sangat besar ya akan kita alami. Inilah sebabnya kita bisa pahami kenapa eh, Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang gembala ya yang mencari dombanya yang hilang, yang mencari dirham yang hilang, atau seperti Bapa yang menantikan anaknya yang hilang. Karena memang pekerjaan penyelamatan itu adalah satu pekerjaan yang bagi Tuhan merupakan satu pekerjaan yang paling bahagia ya, paling bahagia buat Tuhan sendiri. Dan ketika ini menjadi pemikiran dari manusia yang fana ya, manusia yang berdosa, ini merupakan satu persesuaian antara sifat kemanusiaan kita dan sifat dari Tuhan. Dan ada berkat yang sangat besar, termasuk diantaranya adalah kuasa roh Tuhan yang akan menyertai. Jadi kita bukan cari-cari kesempatan berbuat baik supaya menerima Roh Kudus ya, tetapi di dalam pemikiran bahwa kalau kita melihat uh, kesempatan berbuat baik adalah sesuatu yang uh, menyenangkan ya, sesuatu yang memberi kita keuntungan, atau berbuat baik merupakan satu kesempatan yang banyak berkat yang akan kita dapatkan, kita akan menerima ya berkat-berkat Tuhan, termasuk diantaranya adalah kuasa Roh Tuhan ya yang akan menyertai. Jadi teman-teman, mungkin itu ya yang kita telah pelajari pada kemarin. Kemudian kita memasuki uh, subtopik ya selanjutnya. Pada saat ini kata-kata penutup. Kata-kata penutup. Kini kita tiba pada akhir surat yang indah ini. Sebagaimana segenap Injil dapat ditemukan dalam ucapan salamnya, begitu juga kita menemukan di akhir surat ini. Jadi teman-teman, dalam surat Galatia, ucapan salam itu terdapat Injil ya. Dan di sini Wah Benar juga mau mengatakan di akhir pun pada kata-kata penutup ada Injil ya di dalam kata-kata penutup ini. Rasul itu benar-benar tidak tahu apa-apa kecuali tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Nah, ini kita bisa lihat ya poin utama dalam surat Galatia ya. Rasul itu benar-benar tidak tahu apa-apa kecuali tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Ia tidak dapat memberikan salam kepada sahabat-sahabatnya tanpa menyebutnya. Dalam setiap pasal surat ini, terutama dalam 2 pasal yang terakhir, kita melihat betapa langsungnya hal itu ditujukan kepada kita. Setiap orang memakai ayat 1, ya, 7 sampai 10 untuk waktu sekarang ini tanpa memikirkan tentang orang-orang Galatia. Jadi teman-teman, surat Galatia yang ditulis oleh Paulus sebenarnya lebih ditujukan ya untuk kita saat ini ya. Sekalipun memang itu ditujukan untuk jemaat Galatia, tetapi penerapannya secara khusus ya itu betul-betul mau menunjukkan kepada kita saat ini. Ini betul-betul buat kita ya. Jadi untuk waktu yang sekarang ini tanpa memikirkan tentang orang-orang Galatia. Tetapi sebagaimana pastinya ayat-ayat ini membicarakan kita seakan-akan orang Galatia tidak pernah hidup demikian juga seluruh surat itu. Jadi ketika kita mempelajari surat Galatia, kita harus melihat bahwa ini seolah-olah ya orang Galatia itu tidak pernah ada dan itu hanya secara khusus ya ditujukan kepada kita.
Semangat Rasul Paulus yang menyala-nyala ketika menulisnya kelihatan dari kenyataan yang berbeda dengan kebiasaannya. Ya, ia mengambil pena dan menulis surat itu dengan tangannya sendiri, ya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 4. Rasul itu menderita karena matanya yang lemah, yang banyak mengganggu dalam pekerjaannya atau akan menghalanginya kecuali karena kuasa Tuhan yang ada padanya. Itulah sebabnya perlu ada orang, bisa turun lagi, Bro. Itulah sebabnya perlu ada orang yang selalu menyertainya untuk melayaninya dan bekerja sebagai juru tulis dari surat kedua, sebagai juru tulis. Dari surat kedua kepada orang-orang Tesalonika, kita mengetahui bahwa ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari kenyataan ini dengan menulis surat kepada gereja-gereja atas nama Paulus. Jadi sebenarnya karena kelemahan dari Paulus ya pada matanya, dia sering meminta ya orang lain untuk menulis surat. Dan karena hal ini ya, karena hal ini ada banyak orang, ada beberapa orang ya yang mengambil keuntungan dari kenyataan ini. Jadi mungkin ada ya yang memalsukan surat Paulus. Tetapi ah jadi dari kenyataan ini ada beberapa orang mengambil keuntungan dari kenyataan ini dengan menulis surat kepada gereja-gereja atas nama Paulus sehingga menyusahkan saudara-saudara di gereja-gereja itu. Tetapi pada akhir surat tersebut, ya, Paulus memberi petunjuk kepada mereka bagaimana dapat mengenal suatu surat yang berasal daripadanya. Jadi siapapun yang menulis ya akan kelihatan yang mana tulisan Paulus, ya, yang mana tulisan Paulus. Karena ada satu pengenal ya, tidak peduli siapa yang menulis isi suratnya, ucapan salam pada permulaan dan tanda tangan pada penutupnya selalu ditulisnya sendiri. Namun, begitu besar masalahnya dengan orang-orang di Galatia sehingga ia menulis sendiri seluruh suratnya. Aduh. Jadi kebiasaan Paulus adalah dia menyuruh orang lain ya untuk menuliskan surat ya, surat-suratnya. Dan karena ada yang memalsukan, Paulus memberikan sebuah tanda pengenal. Jadi orang-orang atau jemaat akan mengenal mana tulisan dari Paulus dan mana yang bukan dengan ada pengenalnya. Tetapi saking gawatnya ya, saking besarnya masalah dengan orang-orang di Galatia, sehingga Paulus sendiri yang menulis suratnya. Jadi, saudara-saudara, apa yang dihadapi oleh jemaat Galatia ini bukan masalah biasa ya, bukan masalah biasa. Ini betul-betul masalah yang sangat luar biasa, ya. Sehingga rasul itu yang biasanya meminta orang lain menulis, dia sendiri saat ini yang menuliskan surat tersebut. Aduh, ini luar biasa. Jadi dari kata-kata penutup ini kita bisa melihat ya sekilas mengenai sejarah jemaat Galatia, tentang keadaan dari jemaat Galatia, apa yang sedang mereka hadapi dan betapa besar masalah yang sedang mereka hadapi. Dan dari sekilas sejarah ini kita belajar apa yang akan menjadi ciri khas dari tulisan Rasul Paulus. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau memberikan tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, jadi ya silakan. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan dalam subtopik kata-kata penutup sekilas mengenai
sejarah ya Jemaat Galatia dan bagaimana kita mengenal surat Paulus. Ya, silakan Joy. Apa bisa? Halo Joy. Halo Joy. Putus-putus Joy, putus-putus. Joy putus-putus. Halo Joy. Joy masih putus-putus Joy. Kalau sekarang bisa dengar, Bin? Sekarang bisa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini keadaan Rasul Paulus waktu dia menulis surat di buku kepada jemaat Galatia, kan kita tahu Rasul Paulus mengalami masalah ya dengan matanya, sampai biasanya kalau dia tulis suratnya itu harus ada orang lain yang menulisnya, tetapi ada orang-orang yang ternyata salah menggunakan mereka menulis surat memakai nama Paulus, tetapi bukan Rasul Paulus yang menulis. Nah, itulah sebabnya di jemaat Galatia, dia sendiri yang menulis surat itu. Nah, kalau kita lihat, kalau Rasul Paulus yang menulis surat itu berarti ada satu permasalahan yang sangat besar, yang Rasul Paulus tidak mempercayakan siapa saja atau orang-orang untuk menulis surat. Dia sendiri yang menulisnya itu walaupun dia mengalami masalah di matanya ya. Jadi kita melihat betapa ini masalahnya sangat penting yang harus diselesaikan sampai Rasul Paulus sendiri yang harus menulisnya dengan keadaannya. Nah, berarti teman-teman pelajaran yang kita bahas di buku Galatia dari buku Galatia 1, 2, 3, 4 dan ini sudah pasal ke-6 dan bagian terakhir, berarti itu sesuatu yang sangat penting yang Rasul Paulus ingin kita ketahui, yang sudah dipresentasikan oleh Wagner di dalam pelajaran pembenaran oleh iman. Nah, jadi kalau ini sangat penting yang menyangkut Injil yang benar dengan Injil yang palsu, itu berarti penulis mengharapkan kita semua untuk benar-benar mengerti apa itu Injil yang benar, apa itu yang palsu, karena kalau kita salah mengerti Injil yang palsu, kalau kita salah mengerti Injil itu sendiri, kita mengerti Injilnya yang palsu, kita sudah lihat ya dampaknya kepada orang-orang Galatia, yang mana dulunya mereka penyembahan berhala, dan kemudian mereka menerima Injil dari Rasul Paulus, tetapi ada saudara-saudara yang palsu mengabarkan Injil yang palsu, akhirnya dari hasil pekabaran itu sendiri mereka kembali lagi kepada penyembahan berhala. Dan dalam pelajaran ini sudah diberitakan kepada kita ya, kita sudah belajar masing-masing apa itu penyembahan berhala di zaman kita. Jadi ini adalah satu pelajaran yang sangat penting yang kita sudah datang kepada penutup pelajaran ini. Dan bagi teman-teman, untuk saya juga sendiri ya, kalau ada hal-hal yang kita belum benar-benar mengerti dalam buku ini, bisa diulang kembali untuk belajar secara pribadi, karena kalau ini bukunya ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, teman-teman, ini berarti satu hal yang benar-benar kita harus mengerti. Kenapa? Karena di Matius 24 dan 14, Injil ini harus dibawakan ke seluruh dunia, baru Tuhan itu akan datang. Berarti untuk kita bisa membawakan Injil ini ke seluruh dunia, yang Tuhan mau adalah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu. Dan di pembukaan dari buku Galati ini sudah dikatakan bahwa kalau ada orang yang membawa Injil selain Injil yang Rasul Paulus sudah bawakan, atau Injil yang benar, atau mereka memutarbalikan Injil itu, orang itu terkutuk. Atau malaikat pun kalau dia memberitakan Injil yang palsu, malaikat itu terkutuk ya. Dan orang malaikat yang memberitakan Injil palsu itu of course bukan malaikat dari surga. Jadi berarti ini satu hal yang sangat serius yang Rasul Paulus
amarkan kepada kita semua bahwa kita dalam memberitakan Injil harus hati-hati karena ini menyangkut jiwa keselamatan orang lain gitu. Apakah mereka menerima Injil benar atau Injil palsu, dan hasil penerimaan itu bisa menentukan mereka itu bisa masuk surga atau enggak gitu. Karena orang-orang Galati mereka murtad loh. Jadi sampai kita berpikir ya, aduh kita babak tadi ini apakah ini, maksudnya kita kasih Injil yang benar atau Injil yang palsu, karena apa? Apapun yang kita berikan kepada orang lain menerima, dan kalau itu salah, itu bisa menyebabkan entah orang itu hilang atau orang itu bisa diselamatkan. Jadi sangat penting untuk kita semua bisa mengerti Injil yang benar, supaya apapun yang kita bagikan, Injil yang kita bagikan itu benar-benar berasal dari Tuhan yang sudah dibawakan oleh Rasul Paulus dan yang sudah ditulis dalam buku Galati. Oke, thank you, Bing. Itu aja dia punya tambahan. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi benar sekali ya teman-teman, bahwa dari masalah Jemaat Galatia ini kita belajar betapa pentingnya memahami mengenai Injil yang benar ya dan Injil yang palsu. Dan kita yang mau membawakan ya kabar Injil berdasarkan amanat Yesus ya di Matius 28, kita harus perhatikan ya dengan saksama apa yang kita sampaikan. Apakah yang sedang kita sampaikan adalah Injil atau bukan Injil. Salah satu contoh ya, ada di satu jemaat ya mengenai hukum Tuhan ya. Jadi ketika mereka memberitakan hukum Tuhan, mereka yakin bahwa apa yang mereka beritakan itu adalah Injil. Ini satu hal yang menurut saya sangat fatal, tapi diyakini sebagai sesuatu yang dengan sangat kuat sebagai sesuatu yang benar. Ini fatal sebenarnya. Jadi teman-teman, dalam pelajaran ini kita belajar betapa pentingnya ya kita memahami apa itu Injil ya, dan tentu saja ya dengan memahami yang benar kita bisa tahu yang palsu. Kita nggak mungkin ya teman-teman belajar kebenaran dari yang palsu. Tapi dengan mempelajari kebenaran, maka yang palsu itu kita bisa lihat yang mana ya, bukan sebaliknya. Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, jadi teman-teman menunggu yang lain ya. Saya ingat satu kutipan dituliskan oleh Ellen White ya, bahwa ajaran palsu atau pengajaran palsu yang dibawakan oleh guru-guru palsu adalah satu jenis yang dilakukan oleh setan yang paling berbahaya. Jadi strategi setan ya untuk menghancurkan umat Tuhan di segala zaman itu ada banyak ya. Ada banyak caranya, namun sebenarnya metodenya itu bisa disederhanakan. Setan kita tahu bisa menggunakan penggodaan ya, penggodaan keduniawian ya yang menstimulasi keinginan-keinginan manusia ya, keinginan-keinginan daging manusia. Atau setan juga menggunakan yang namanya kekerasan ya. Ini strategi kedua ya. Tetapi teman-teman, dari modus yang setan pernah buat yang paling menghancurkan dan paling berhasil, ternyata bukan keduniawian maupun kekerasan. Tetapi dengan memberitakan sesuatu yang palsu atau Injil yang palsu, setan memenangkan begitu banyak ya, banyak orang atau mangsanya. Dan itu kita bisa lihat ya di dalam sejarah gereja. Sebenarnya berdirinya kepausan itu atas dasar prinsip yang sama, di mana ada satu kepalsuan yang diyakini sebagai satu kebenaran yang kemudian itu dipercayai ya, dan hasilnya adalah kita bisa lihat ya betapa mengerikannya ketika satu kepalsuan diyakini sebagai satu kebenaran. Dan teman-teman, ini menjadi amaran kepada kita untuk jangan anggap remeh terhadap sesuatu yang namanya palsu atau kepalsuan ya.
Dan saya telah berkali-kali ya, ada beberapa kali mencoba ya untuk diskusi dengan teman-teman yang berada dalam kategori palsu ya. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau membahas hal itu. Jadi teman-teman, ini kita anggap sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan melihat kontrasnya antara kebenaran dan kepalsuan, kita bisa melihat dengan jelas di mana kita harus berdiri. Dan saya termasuk senang dengan tulisan dari Jones dalam khotbahnya yang ke-12. A.T. Jones memisahkan ya, membedakan karakteristik dari Injil yang palsu dan Injil yang benar ya. Bagaimana Injil yang palsu itu dan bagaimana Injil yang benar. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ya perbedaannya, dan puji Tuhan ya, ini adalah berkat Tuhan bagi kita supaya kita tidak tertipu ya, karena memang penipuan atau pemalsuan adalah jenis yang paling berbahaya dari semua strategi setan. Oke, teman-teman, sampai di sini masih ada yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada subtopik yang selanjutnya. Hanya suatu pertunjukan. Kita tidak dapat menipu Tuhan dan tidak ada faedahnya menipu diri sendiri atau orang lain. Jadi kita tidak dapat menipu Tuhan. Ini adalah satu kenyataan yang nggak mungkin ya. Dan tidak ada faedahnya menipu diri sendiri atau orang lain. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini satu kenyataan ya yang kita bisa lihat dalam antara Tuhan dan manusia ya. Sunat yang olehnya saudara-saudara palsu itu sedang membujuk orang-orang Galatia agar percaya, berarti kebenaran oleh usaha sendiri. Jadi teman-teman, ini definisi sunat yang yang dijelaskan oleh Wagoner. Jadi sunat itu apa? Sunat yang olehnya saudara-saudara palsu itu sedang membujuk orang-orang Galatia agar percaya, berarti kebenaran oleh usaha sendiri. Jadi sunat itu merupakan satu lambang atau simbol dari kebenaran yang didapat oleh usaha sendiri, gantinya kebenaran oleh iman. Mereka memegang hukum Taurat hanya sebagai bentuk kebenaran dan pengajaran. Jadi sunat atau pembenaran oleh usaha ya, ini bukan berarti memegang sesuatu yang yang bisa dibilang jahat ya atau keliru. Mereka memegang sesuatu yang coba turun lagi sedikit bro. Mereka memegang hukum Taurat hanya sebagai bentuk kebenaran dan pengajaran. Dengan perbuatan-perbuatan mereka, mereka dapat membuat pertunjukan yang indah dalam daging. Tetapi itu hanyalah satu pertunjukan yang kosong, ya. Tidak ada kenyataan di dalamnya. Karena memang manusia tidak bisa mengubah dirinya ya. Yang tahu persis siapa manusia itu Tuhan gitu. Dengan segala upaya manusia untuk mengubah dirinya, dia hanya bisa mengubah bentuk luarnya. Ya bisa saja terlihat rajin ke gereja, rajin ibadah, dan mungkin melakukan amal ya. Tapi itu hanya sesuatu yang di luar, yang di dalam Tuhan yang tahu persis ya. Mereka dapat kelihatan benar tanpa menderita penganiayaan karena salib Kristus. Wah, ini luar biasa ya. Jadi orang-orang yang dibenarkan oleh usaha atau yang melakukan sunat ya secara modern ini itu
bisa kelihatan benar, tetapi mereka tidak mau dianiaya ya. Mereka dapat kelihatan benar tanpa menderita penganiayaan karena salib. Jadi teman-teman, bagaimana kita menjalani pembenaran oleh iman, sebenarnya akan ada banyak sekali daging atau diri akan disalibkan. Dan orang-orang yang melakukan hukum dengan usaha sendiri, ini akan melewati hal-hal tersebut ya. Tidak mau. Tetapi bagi mereka yang hidup oleh iman, penyangkalan diri atau disalibkannya diri atau bagaimana mereka menderita salib ya, mengalami penderitaan karena salib, itu mau tidak mau pasti akan dialami. Tetapi mereka yang hidup oleh usaha, ini akan dihindari gitu. Tidak mau. Sesungguhnya mereka tidak memelihara hukum Taurat karena daging berlawanan dengan hukum roh. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk benar dengan melakukan hukum Tuhan itu sebenarnya tidak pernah memelihara hukum Taurat karena daging berlawanan dengan hukum roh dan mereka yang hidup dalam daging tidak dapat berkenan kepada Allah. Jadi hidup di dalam daging atau carnal mind ya, pikiran daging atau pikiran setan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka rindu orang-orang bertobat ke dalam kepercayaan mereka. Ada satu satu kerinduan ya. Ada satu tampangnya positif di mana mereka rindu untuk katanya menyelamatkan ya orang dalam kepercayaan mereka. Sebagaimana banyak orang menyebut ajaran-ajaran yang mereka pegang. Kristus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Aduh, ini ini mengerikan ya, tapi sepertinya ini sudah tidak asing ya di dalam keadaan kita, di dalam keadaan gereja yang sedang kita alami ya, di mana ini adalah hal-hal yang bisa saja terjadi di antara kita. Kemuliaan guru-guru tersebut terdapat pada daging, ya. Orang-orang yang mereka tobatkan. Jadi ternyata ya, kenapa mereka mau mentobatkan orang ya, mau menjangkau orang. Ternyata apa ya? Ada kebanggaan gitu, ada kebanggaan. Bisa dibilang ada satu kebanggaan kalau menyelamatkan orang gitu. Dan memang ya siapa yang mau sangkali ya bahwa pekerjaan penyelamatan adalah pekerjaan Tuhan yang sangat mulia. Jadi kalau ada orang yang mau menyelamatkan orang lain ya sebagai alat ya, ini semacam ada satu kebanggaan gitu untuk wow, ini ada banyak jiwa nih yang mau ditobatkan. Nah, orang-orang yang melakukan keselamatan ya oleh usaha atau oleh melakukan hukum-hukum Tuhan dengan usaha sendiri, salah satu kebanggaannya adalah mentobatkan orang. Jadi dia bangga kalau dia bisa mendapatkan banyak orang gitu. Semakin banyak, wah semakin bangga gitu. Jadi kemuliaan dari guru-guru tersebut terdapat pada daging orang-orang yang mereka tobatkan. Jika mereka dapat menghitung begitu banyak yang menjadi anggota jemaat, begitu banyak kemajuan yang telah dicapai daripada tahun yang lalu, mereka merasa senang dalam keberjasaan mereka. Aduh, ini kita mesti banyak berdoa ya. Jadi ada satu kebanggaan ya, karena melakukan satu pekerjaan bisa mentobatkan ya, dalam tanda kutip atau
menambah jumlah anggota. Dan teman-teman, ini familiar banget ya di dalam keadaan gereja kita. Kita bisa melihat bagaimana orang antusias membentuk kelompok-kelompok penginjilan, membentuk kelompok-kelompok belajar dan menjangkau orang, sangat antusias. Apalagi kalau ada baptisan ya, ada baptisan dan ada banyak yang ditobatkan. Dan ini ini terjadi ya, ini terjadi. Nah, ini adalah satu keadaan yang kita ada di dalamnya ya teman-teman. Ini kita nggak bisa menyangkali, ini adalah bagian dari tubuh Kristus sendiri ya. Jadi begitu banyak kemajuan yang telah dicapai dari tahun yang lalu, mereka merasa senang dalam keberjasaan mereka. Jumlah dan penampilan besar artinya bagi manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan yang namanya pekerjaan penyelamatan ya. Jangan sampai itu menjadi kredit ya, menjadi kredit bagi kita untuk memegahkan diri ya, atau merasa bahwa ada jasa yang kita telah buat ya, yang membuat kita bisa bermegah ya, atau menghitung, oh saya ada deposit yang banyak nih di hadapan Tuhan. Ini kita harus sangat hati-hati ya. Tapi demikianlah ya orang-orang yang melakukan atau yang hidup di dalam keselamatan oleh usaha, hal-hal ini mau tidak mau akan terjadi gitu. Hal-hal ini mau tidak mau akan terjadi. Terhadap hal yang bagaimana lagi gitu, mereka harus bermegah selain hal seperti ini. Jadi teman-teman, ini memang mau tidak mau. Tetapi kalau kita betul-betul hidup oleh iman, teman-teman, sama seperti yang kita telah pelajari ya pada waktu-waktu yang kemarin, itu kita tidak akan buat karena mengharapkan sesuatu ya, mengharapkan sesuatu. Ada penghormatan atau ada balas jasa ya dari apa yang sedang kita buat. Tetapi bagaimana kita menyelamatkan orang lain, itu kita betul-betul berpikir kita ini adalah alat di tangan Tuhan ya untuk penyelamatan, bukan sebagai sesuatu yang oh ini akan kita dapat keuntungan ya dari situ gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, Bing. Jadi kalau kita melihat hal-hal dalam konteks pekerjaan Tuhan, ini formatnya sudah jelas, saudara-saudara. Di mana yang waktu lalu juga kita belajar, ketika kita sampaikan dan orang tidak terima, kita tidak perlu tersinggung. Karena ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Tuhan. Lalu kalau kita percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang-orang tertarik untuk datang kepada Tuhan, mungkin bergabung menjadi anggota jemaat atau datang ditobatkan, ini pun konteksnya pekerjaan Tuhan. Tidak ada dari kita yang merasa bahwa oh iya, saya membawa banyak orang datang bertobat kepada Tuhan. Kalau bukan saya, dia tidak bertobat. Lihatlah orang itu, dia bertobat karena saya lawat dia, karena saya kasih pekabaran ini kepada dia, sehingga dia datang bertobat. Bahasa-bahasa seperti itu tidak penting, tidak harus ada. Ya. Jadi ingat, tidak ada kredit buat kita sedikit pun ya, di dalam konteks pekerjaan Tuhan ini. Karena ini adalah pekerjaannya, kesulitan, permasalahan di dalamnya itu adalah tanggung jawab Tuhan sendiri, dan kita tidak perlu stres, ya. Orang menolak, kita tidak perlu stres.
cara menjangkaunya bagaimana kita tidak perlu stres, yang kita lakukan hanya berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Dan semua itu dari Tuhan untuk kemuliaan namanya. Thank you, bro. Ya, terima kasih Brother Dolphin. Jadi tepat sekali ya, seperti yang kemarin kita pelajari, subtopik kemarin mengenai apa namanya, jangan jemu-jemu ya, jangan jemu-jemu. Di situ kita belajar mengenai apapun yang kita buat pasti akan waktu penuaian itu akan ada gitu. Dan mengenai proses apakah dia jadi atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Seperti kata-kata Paulus yang apa namanya, menyiram, Apolos yang menuai ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman, bagaimana proses tumbuhan dari jiwa-jiwa itu ketika kita betul-betul bekerja bagi Tuhan ya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak harus apa ya, kecewa kalau kelihatannya nggak berubah-berubah atau kelihatannya gagal nih. Jadi semua proses perubahannya itu kita serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah, tugas kita adalah menabur dan berbuat baik, ya, tanpa mengharapkan atau kita harus mengontrol perubahan yang terjadi dalam orang itu. Oke, terima kasih bro. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Kalau Kak, Ya, silakan. halo Bing. Ya, Oke, silakan. bisa dengar? Bisa. Oke. Ya, terima kasih. Jadi di dalam bacaan tadi yang Edin baru baca itu kan judulnya itu adalah hanya suatu pertunjukan gitu. Jadi di sini Wagiran memberitakan kepada kita bahwa kalau kita ya, misalnya nih, kita membawakan sebuah Injil yang palsu, yang tidak benar. Kemudian kita merasa bahwa, wah, orang-orang itu tanda kutip ya bertobat gitu, jumlahnya semakin besar. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita mempertobatkan mereka itu kepada siapa emangnya gitu. Karena hanya ada dua pilihannya, satu masuk ke dalam kerajaan surga, satu ke neraka, seperti itu. Jadi walaupun guru-guru palsu merasa, wah istilahnya anggota mereka lebih banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat, kalau mereka terima itu Injil palsu, ujung-ujungnya mereka mau kemana gitu. Makanya kan di sini dikasih ayat yang tadi Edwin sudah baca, yang Yesus sendiri tegur kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang bahwa mereka mau cari jiwa, tetapi sesudah cari jiwa itu mereka dapat satu orang, malah orang yang ditobatkan, yang mereka pikir ditobatkan itu menjadi lebih jahat dari mereka sendiri. Jadi ini satu hal yang mengerikan ya buat saya pribadi. Seakan-akan kita pikir, wah saya ini semangat sekali mengabarkan Injil, saya sudah melakukan ini, itu. Tetapi ujung-ujungnya orang ini bukan masuk dalam kerajaan surga atau menerima Injil yang benar, tetapi Injil yang palsu. Itu kan satu hal yang istilahnya kita itu menipu diri kita sendiri gitu. Dan bukan hanya menipu diri kita sendiri, kita juga menipu orang lain gitu. Makanya dalam mau mengabarkan Injil, teman-teman, ini perlu satu hal yang benar-benar ya, benar-benar kita perlu penyerahan kepada Tuhan. Dan benar-benar kita perlu mengerti Injil itu apa. Karena masalah Injil buat Rasul Paulus ini bukan main-main ini antara hidup dan mati, ini antara kehidupan kekal dengan kematian kekal. Ini sangat penting. Istilahnya entah kita membawa orang kepada Tuhan atau enggak, hanya itu. Entah kita membawa Injil benar atau palsu, hanya itu. Dan ujung-ujung dari apa yang kita bawa bisa membawa orang hidup kekal atau kematian kekal gitu. Makanya dia bilang di sini hanya sebuah pertunjukan gitu. Pertunjukannya saya bisa kasih tunjuk orang lain, saya gigi dalam pekerjaan Tuhan, saya bisa melakukan ini itu, lihat orang banyak bertobat. Tetapi di mata Tuhan justru kita membawa orang itu hilang gitu loh. Injil-injil orang nabi-nabi palsu membawa orang-orang Galatia hilang, teman-teman. Kembali lagi ke penyembahan berhala yang dulu mereka sembah. Terus mereka kembali lagi sesudah menerima Injil palsu. Jadi
Tuhan tahu, Tuhan melihat di dalam, dan istilahnya Tuhan tidak membutuhkan untuk kita ya, satu show off gitu. Wah, saya menobatkan orang. Belum tentu orang itu bertobat, malah bisa saja orang itu lebih jahat dari sebelumnya, seperti yang Tuhan Yesus tegur kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, itulah sebabnya yang tadi saya bilang ya, kita perlu memang betul-betul mengerti akan Injil itu sendiri. Injil itu bisa menjadi bagian dalam diri kita, diri hidup kita masing-masing, dan bukan saja kita memberikan Injil itu kepada orang lain, kita bisa memberikan kuasa Tuhan atau Injil itu yang kita alami dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kita memberikan Injil itu kepada orang lain dan orang lain pun bertobat, kita tidak akan pernah merasa bahwa ini orang-orang ini bertobat gara-gara usaha saya, gara-gara saya bikin KKR atau saya kasih Bible study atau saya bikin seminar. Tidak, tapi kita memberikan semuanya kemuliaan kepada Tuhan karena kita tahu yang bekerja di orang-orang itu adalah Roh Kudus. Kita hanya sebagai alat yang Tuhan gunakan menyampaikan pekabaran, tetapi yang bekerja di dalam orang itu untuk membuat benih itu bertumbuh, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya teman-teman bahwa penting sekali ya buat kita untuk memahami pekerjaan dari pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Injil yang benar dan Injil yang palsu. Dan Injil yang palsu ya atau pembenaran oleh usaha itu pasti akan menekankan pada jumlah atau pertunjukan yang bisa dilihat ya. Tetapi bagi mereka yang memiliki Injil yang benar akan selalu sadar bahwa Tuhanlah yang menilai pekerjaan ini ya. Bukan harus ditunjukkan kepada seseorang atau kepada banyak orang ya. Tapi Tuhanlah yang menilai. Jadi setiap pekerja Injil itu akan dimotivasi, bukan nanti akan dibacakan ya atau akan dipertunjukkan jiwa-jiwa yang akan ditobatkan seperti yang sering kita lihat ya. Tetapi di dalam pekerjaan semuanya itu adalah diserahkan kepada Tuhan. Hasil akhirnya itu adalah pada panen nanti yang terakhir. Teman-teman, ini adalah satu motivasi buat kita semua yang bekerja ya di dalam pekerjaan Tuhan untuk tidak mengukur-ukur kuantitas atau jumlah untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Jadi buat kita secara pribadi adalah taburlah ya. Bawalah benih-benih yang baik untuk dibagikan kepada setiap orang ya. Dan teman-teman, penting sekali ya buat kita untuk memahami apakah yang sedang kita bawakan adalah benih yang baik atau lalang ya, gandum atau lalang. Karena kalau lalang, kita akan menuai kebinasaan ya dari lalang yang kita bagikan. Kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang pada akhirnya dibinasakan. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya ke subtopik yang selanjutnya. Kemuliaan yang sebenarnya dan yang kekal. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa bermegah dalam salib? Oleh sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Waduh, ini poin yang penting sekali teman-teman. Jadi kalau tadi kita belajar bagaimana kita mengenal tulisan Paulus ya, mana tulisan Paulus yang berisikan Injil yang benar. Karena teman-teman, masalahnya ya, kenapa ada yang mengatasnamakan Paulus? Karena surat dari Paulus ini berisikan pekabaran Injil ya. Jadi ada guru-guru palsu yang mengambil keuntungan mengatasnamakan Paulus, tapi bukan isinya bukan ditulis oleh Paulus ya.
Nah, kenapa demikian? Karena mereka mau mengajarkan apa yang menyesatkan ya, yang mereka yakin itu kebenaran, tapi yang sebenarnya menyesatkan. Tetapi teman-teman, bagaimana kita bisa mengenal tulisan Paulus ya? Atau bagaimana kita bisa mengenal Injil? Apa itu Injil ya? Jadi ini poinnya ya teman-teman. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau Injil yang palsu akan memegahkan diri kepada pertunjukan lahiriah, ya, kepada jumlah yang ditobatkan, orang-orang yang ditobatkan, atau kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, atau jasa-jasa yang telah diberikan, Injil, ya, Injil yang benar tidak akan bermegah di situ, teman-teman. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa bermegah dalam salib? Ya, oleh sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Waduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi poin penting bagaimana dunia di dalam diri kita ya itu disalibkan. Teman-teman, jawabannya sangat sederhana ya. Itu adalah oleh salib Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan keluar lain yang dihadapi oleh manusia dari dosa-dosa. Bagaimana dia harus diselamatkan dari dosa-dosanya, dari keinginan mata, dari keangkuhan hidup dan keinginan daging. Tidak ada jalan lain teman-teman selain dari salib Kristus. Jadi oleh sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Surat itu berakhir di mana surat itu dimulai. Jadi teman-teman, surat Galatia dimulai dari poin mengenai bagaimana salib Yesus Kristus, dan itu pun diakhiri dengan demikian. Dengan kelepasan. Jadi surat itu dimulai dari mana surat itu berakhir di mana surat itu dimulai dengan kelepasan dari dunia yang jahat sekarang ini, dan hanya salib itu saja yang dapat menyelesaikan kelepasan itu saja. Aduh, luar biasa. Jadi jawaban Tuhan ya, jawaban Tuhan terhadap masalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau apapun yang menyesatkan di dalam dunia ini cuma satu, teman-teman, yaitu salib, ya. Dan hanya salib itu yang dapat menyelesaikan kelepasan itu. Salib adalah lambang kehinaan. Itu sebabnya kita bermegah di dalamnya, karena dalam kehinaan terdapat keagungan. Aduh, luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, dari kenapa kita hanya bermegah pada salib Kristus? Karena cuma itu solusinya, ya. Masalah manusia dari awal sampai akhir, dari cerita Adam dan Hawa sampai cerita nanti ya pada kedatangan Yesus yang kedua kali adalah masalah dosa, ya. Di mana ada begitu banyak keinginan dan hal-hal yang akan membawa manusia itu pada kebinasaan. Satu-satunya jawaban Tuhan terhadap masalah tersebut cuma satu, yaitu salib. Dan salib merupakan satu pemikiran Tuhan yang tertinggi ya teman-teman. Bagaimana masalah dosa manusia itu bisa diselesaikan. Dan bagi Tuhan tidak ada jalan yang lain ya, di mana manusia bisa berharap akan menemukan jawaban dari masalah-masalah yang sedang dihadapi atau masalah-masalah dosa yang sedang dihadapi. Salib merupakan jawaban satu-satunya Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan alternatif yang lain ya, sehingga itu membingungkan kita bagaimana untuk selamat. Jadi sangat sederhana. Jawaban Tuhan adalah untuk masalah dosa cuma satu, salib. Dan teman-teman, apa yang Yesus buat di salib ya, itu merupakan satu kehinaan yang luar biasa. Kalau kita mempelajari sejarah ya penyaliban dari Kristus, bagaimana manusia dan setan menggiring Kristus sampai ke salib, itu dianggap ya satu kekalahan total. Jadi Lucifer dan teman-temannya ketika menggiring Kristus ke salib, mereka berpikir mereka sedang
mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena mampu membawa Allah ya dalam kehinaan yang luar biasa. Teman-teman, ketika Lucifer berhasil melakukan pekerjaannya ya sampai menyalibkan Yesus Kristus, ini Lucifer bersorak-sorai ya dengan teman-temannya. Tapi kemudian dia tersentak ya, dia tersentak. Ternyata apa yang dianggap sebagai satu kemenangan merupakan kekalahan telak dan total bagi Lucifer dan kawan-kawannya. Dan teman-teman, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi yang pernah dilihat oleh para malaikat ya. Ketika anak Allah itu dinyatakan selain pada waktu dia disalibkan. Jadi teman-teman, kita bisa melihat ya, anak Allah sebelum inkarnasi sebagai manusia ya, sebagai manusia dan sampai disalib, dia itu dilihat sebagai Shekinah ya, cahaya kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat. Dan itu adalah satu kemuliaan Tuhan. Tetapi kemuliaan yang mereka lihat itu ternyata tidak sebanding dengan kemuliaan ketika mereka melihat Yesus disalibkan waktu disalibkan di Golgota. Ini adalah satu kemuliaan yang tidak ada bandingannya teman-teman dengan kemuliaan yang mereka sedang lihat ya, atau yang mereka pernah lihat sebelum Kristus itu inkarnasi sebagai manusia. Kemuliaan yang Yesus nyatakan di salib adalah kemuliaan yang kita akan lihat sampai kekekalan. Tidak ada bandingannya ya dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Jadi teman-teman, ketika Tuhan menyediakan salib sebagai satu-satunya ya jawaban bagi manusia, sebenarnya Tuhan lagi membawa manusia kepada kemuliaannya yang sesungguhnya. Karena memang cuma itu teman-teman. Cuma itu yang Tuhan bisa buat bagi manusia untuk bisa menyelamatkan manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan, Bing. Saya dengar. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa. Dia punya yang sudah dituliskan oleh Wagner di sini mengenai kayu salib. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam bahasa Inggris itu yang dibilang tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Kalau bahasa Inggris itu, kalau kalian lihat dalam bahasa Inggris, mungkin Kak Opin bisa turunin yang real, yang kemuliaan yang sebenarnya dan yang kekal itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu dibilang God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Itu bahasa Inggrisnya dibilang God forbid. Kalau God forbid itu Tuhan melarang ya. Jadi kalau kita lihat di sini bilang Tuhan nggak mau atau Tuhan melarang kalau kita bermegah, tetapi kemegahan itu hanya terdapat di kayu salib Tuhan Yesus. Jadi kalau bahasa Indonesia dibilang aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Kalau bahasa Inggris yang tepat itu Tuhan melarang kalau saya bermegah, tetapi saya bisa bermegah, tapi bermegahnya itu hanya di dalam salib Yesus Kristus. Kalau saya bermegah dengan hal-hal yang lain selain salib Yesus Kristus, itu Tuhan larang. Tetapi kalau saya bermegah hanya dengan salib Yesus Kristus, itu Tuhan tidak larang. Nah kemudian siapa Wagner tuliskan, kenapa kita harus bermegah di salib? Teman-teman, kenapa saya harus bermegah di salib? Itu sebenarnya kita harus tanya juga ya. Dan ini sudah ada jawabannya, tetapi kalau kita baca seluruh ya, dia punya pembahasan mengenai Galati ini. Kenapa saya bermegah? Karena di kayu salib lah kita menemukan Injil itu sendiri gitu loh. Karena hanya kayu salib itulah solusi dari masalah kita, dari dosa. Itu ya kalau kita waktu dulu saya sudah pernah bilang waktu dulu kita mulai belajar mengenai kabar kesukaan, ya Ebing bilang ke saya kalau kita belajar kabar kesukaan di situ kita lihat salib gitu. Tapi waktu saya mulai belajar, saya kan dalam mempelajari firman Tuhan, saya nggak pernah belajar mengenai Injil yang benar.
yang kita pelajari itu adalah bukan Injil yang benar ya, yang selama kita pelajari. Kemudian datang Injil yang benar, kemudian datang mengenai salib. Wah, kita sebenarnya nggak pernah mengerti dan nggak pernah mendalami arti dari salib itu sendiri. Tetapi setelah mempelajari mengenai pekabaran malaikat ketiga, teman-teman, saya melihat sendiri itu kayu salib itu sangat luar biasa, yang itulah yang Rasul Paulus mau kita ingin tahu, dan bukan Rasul Paulus, Tuhan mau kita ingin tahu mengenai salib itu sendiri. Kenapa? Karena dari salib itu adalah solusi dari masalah kita sendiri, dan bagaimana Tuhan ingin mengembalikan kita ke dalam kerajaan surga atau kembalikan kita ke Eden, tapi satu-satunya cara itu adalah melalui salib. Tidak ada jalan yang lain. Dan itulah Injil itu sendiri ya, teman-teman. Kalau kita pelajari mengenai buku kabar kesukaan, dan di mana di sini dia bilang kita disalibkan oleh sebab dengan salib itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Dan teman-teman, ini buku pelajaran ini kan sudah mau berakhir, yang buku kabar kesukaan. Kita akan memasuki pelajaran yang baru yang ditulis oleh Wagner juga nanti. Dia punya judul itu adalah Everlasting Covenant, bahasa Inggris, atau Perjanjian Kekal. Itu buku Perjanjian Kekal dengan buku kabar kesukaan, itu mereka berdua itu seperti buku yang kembar, yang sama-sama Wagner menerangkan akan Injil itu sendiri. Tetapi setelah kita pelajari buku Injil yang Everlasting Covenant atau Injil yang kekal, di situ akan lebih detail kita akan belajar mengenai salib. Itu sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi semakin kita mempelajari apa sih makna inti dari pekabaran malaikat ketiga, apa Injil itu sendiri, ya teman-teman, jawabannya itu adalah salib. Mulai aja dari pembukaan buku Galatia sampai penutupan, selalu ditutup dengan salib. Itulah salib. Salib itu adalah kuasa Tuhan. Nah, kalau salib itu adalah kuasa Tuhan, berarti kita harus mengerti akan apa yang Tuhan lakukan di salib dan apa itu yang terjadi di dalam diri kita. Dan itu sebenarnya sudah ditulis ya dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Ellen White sendiri bilang kalau kita mengerti mengenai salib itu, kita akan sangat, dari salib itu semua terang yang diberikan dari salib itu, kita akan mengerti Kejadian sampai Wahyu, dan kita akan menghargai buku Kejadian sampai Wahyu kalau kita mempelajari itu dari terang kayu salib. Dan itulah yang ditulis oleh Wagner dari buku kabar kesukaan dan juga Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal mengenai salib. Jadi kalau kita benar-benar mengerti mengenai salib itu, teman-teman, itulah Injil yang akan kita bagikan kepada orang lain, di mana itu akan menyelamatkan kita, dan itu adalah kuasa bukan dengan usaha-usaha manusia ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan di mana kita disalibkan, dunia disalibkan, dan kita akan terlepas dari dibilang di sini this present evil world, atau dari dunia yang jahat, hanya dengan salib. Tetapi walaupun salib itu adalah satu lambang kehinaan, salib adalah lambang kehinaan, kita itu bermegah di dalam salib. Dan Rasul Paulus bilang, saya hanya bermegah di dalam salib, karena di dalam kehinaan itu terdapat keagungan. Aduh, ini sangat luar biasa ya teman-teman, di mana salib itulah solusi bagaimana Tuhan mau mengembalikan kita dalam kerajaan surga, atau kembali lagi ke Eden, yang seharusnya itu adalah buat Adam dan Hawa ya, ditempatkan di Taman Eden. Kita itu akan dikembalikan lagi di situ, dan bagaimana hanya dengan kuasa Injil itulah yang bisa mengembalikan manusia yang sudah jatuh kemudian dikembalikan lagi ke Taman Eden yang baru. Oke, thank you Bing, itu aja tambahannya. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi teman-teman, salib adalah inti ya, atau kita bisa mengenal ini Injil atau bukan gitu. Teman-teman, kalau kita bisa melihat salib Kristus adalah jalan keselamatan, jika ada 1000 orang yang membawakan berita yang mengatakan, oh ini adalah Injil gitu, kita akan mampu melihat mana Injil yang benar. Jadi teman-teman, dengan ketika kita mampu melihat salib sebagai satu-satunya ya jalan keselamatan,
maka teman-teman tidak ada yang bisa menipu kita ya dengan teori atau apapun ya, apapun yang mengklaim ya, oh ini adalah Injil. Tidak ada teman-teman. Ketika kita melihat salib sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang bisa menipu kita. Jalan ini tidak akan pernah berubah teman-teman. Ini adalah satu-satunya jalan yang membawa kita ke surga. Tidak ada yang lain. Dan ini yang apa ya di dalam surat ini, bagaimana kita bisa mengenal surat Paulus ya. Jadi bagaimana Paulus berharap ya, Paulus berharap bisa mengenal suratnya dan orang-orang bisa mengenal suratnya ketika mereka melihat ada salib di dalamnya. Karena tidak mungkin teman-teman, ya tidak mungkin orang yang membawakan Injil yang palsu itu membawakan salib, ya tidak mungkin. Dan Rasul Paulus sendiri tidak masalah kalau ada orang yang memberitakan tentang salib, ya dengan maksud-maksud yang menyimpang, ya. Tidak masalah. Jadi di dalam tulisan Paulus, teman-teman, kita bisa mengenal bahwa jalan keselamatan itu hanya salib. Dan bagaimana mengenal tulisan-tulisannya? Itu adalah salib sebagai inti dari pekabaran tersebut. Dan untuk kita saat ini, teman-teman, kita akan bisa melihat bagaimana salib itu menjadi penunjuk ya. Inilah Injil dan mana Injil yang palsu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang masih mau menambahkan? Dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada subtopik yang selanjutnya. Tuhan dinyatakan di salib. Waduh, ini luar biasa. Kalau tadi dunia disalibkan ya, apa? Kita disalibkan, dunia disalibkan, dunia itu ditaklukkan ya oleh salib. Nah sekarang Tuhan dinyatakan di salib. Bacalah firman Tuhan melalui mulut Yeremia. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yeremia 9 ayat 23. Mengapa orang bijaksana tidak boleh bermegah dalam kebijaksanaannya? Karena sejauh kebijaksanaan itu, kebijaksanaannya sendiri, itu adalah kebodohan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya bisa, oke. Tidak seorang pun yang memiliki hikmat yang dapat dimegahkan, karena hikmatnya sendiri adalah kebodohan, dan hikmat yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang membuat orang merendahkan diri, gantinya menyombongkan diri. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, salah satu yang membuat orang berhikmat, bukan ya, salah satu yang membuat orang bermegah ya, ini kita tahu bersama ya, kalau ada kita lihat di satu tempat ya, atau dikatakan di satu tempat atau satu daerah, orang yang berhikmat, orang ada banyak orang yang mau menjadi pintar, mau berhikmat. Albing, suara putus ya kayaknya. Tuhan. Halo, halo. Ya sudah, tadi sempat Halo. hilang-hilang suara, Bing. Ya. Halo, bro. Share screen-nya hilang.
Sudah bisa lihat, bro? Oke, sudah. Ya, jadi teman-teman, hikmat ini sangat dicari-cari ya oleh orang. Dan firman Tuhan mengatakan jangan bermegah karena hikmat yang kita miliki gitu, atau pengetahuan yang kita miliki. Aduh, ini luar biasa. Padahal orang berlomba-lomba mau capai supaya bisa bermegah, ya. Ini firman Tuhan mengatakan jangan bermegah. Kenapa jangan bermegah, teman-teman? Karena di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, yang namanya hikmat dunia itu adalah kebodohan, teman-teman. Kalaupun kita benar-benar ya memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, satu-satunya tanda bahwa kita memiliki hikmat dari Tuhan, yaitu hikmat itu akan membuat kita menjadi rendah diri, gantinya menyombongkan diri. Jadi kalau kita memiliki hikmat dari dunia, ya sangat sulit ya teman untuk menjadi rendah hati gitu. Tetapi dengan memiliki hikmat Tuhan, hikmat itu mampu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Gantinya menyombongkan diri ya. Kemudian bagaimana dengan kekuatan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Ya, setiap manusia dalam kondisi yang terbaiknya adalah kesia-siaan. Hanya kesia-siaan saja orang yang hina. Aduh, ini luar biasa ya. Ini kenyataan ya teman-teman. Ini bukan kiasan atau apa, tapi ini memang kenyataan ya di hadapan Tuhan. Jadi satu dusta saja orang-orang yang mulia ya pada saat diletakkan di neraca mereka sekalian lebih ringan daripada angin ya. Tetapi kuasa berasal dari Tuhan. Jadi teman-teman di dunia ini ada banyak orang-orang yang berkuasa ya. Orang-orang yang kita lihat memiliki power gitu. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan mereka itu lebih ringan daripada angin ya. Kenapa? Karena kuasa itu berasal dari Tuhan ya. Kemudian tentang orang-orang kaya. Mereka tak tentu. Manusia menimbun kekayaan tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Karena tiba-tiba kekayaan bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Aduh. Ini impian setiap orang ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasa, banyak, berlomba-lomba. Tetapi di sini ya, kita dihimbau untuk tidak bermegah karena kekayaan ya. Karena orang-orang kaya mereka tak tentu ya, manusia menimbun kekayaan tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Karena tiba-tiba kekayaan bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Hanya dalam Kristus ditemukan kekayaan yang tak terselidiki dan tetap. Jadi teman-teman, kekayaan yang sesungguhnya ya ada di dalam Kristus. Bagaimana hal-hal yang mampu memberkati dan memenuhi ya kebutuhan manusia. Itu sebabnya manusia tidak mempunyai apapun untuk disombongkan. Nah, teman-teman, hikmat, kepintaran, kekuatan, kekuasaan, maupun kekayaan adalah hal-hal di dunia ini yang membuat manusia itu bisa memegahkan diri. Kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya kekayaan yang banyak, kita punya kekuasaan yang tinggi, ya, kita punya hikmat yang luar biasa. Maka dengan hal itu teman-teman kita bisa bermegah, memegahkan diri. Saya lebih pintar dari kamu, saya lebih berkuasa dari kamu, saya lebih kaya dari kamu, ya. Kita bisa memegahkan diri. Dan ini yang dikejar-kejar oleh orang ya. Ini yang dihasratkan ya untuk diraih oleh setiap orang. Dan teman-teman, di sini kita diajarkan jangan bermegah karena hal-hal tersebut. Itu sebabnya manusia tidak mempunyai apapun untuk disombongkan. Karena apakah yang ada pada manusia bila mana ia tidak
eh, bila mana ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat disebut kekayaan, tidak ada hikmat apapun, serta sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Ya, karena memang segala sesuatu yang dimiliki atau ada pada manusia berasal dari Tuhan. Jadi bagaimana teman-teman kita mau bermegah, padahal semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ia yang bermegah akan bermegah dalam Tuhan. Jadi teman-teman, firman Tuhan mengarahkan kita kepada bagaimana kita harus bermegah. Apakah bermegah tidak boleh? Boleh, tetapi kepada sesuatu yang benar. Ya, kita bermegah karena Tuhan gitu. Kenapa? Karena Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Kenapa kita harus bermegah karena hikmat? Padahal hikmat itu pemberian Tuhan. Kenapa kita harus bermegah karena kekuasaan? Karena kekuasaan itu pemberian Tuhan. Kenapa kita harus bermegah karena kekayaan? Karena kekayaan itu pemberian Tuhan, teman-teman. Jadi, kenapa bukan ke Tuhannya sebagai sumber segala sesuatu? Di mana kita harus bermegah ya. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kita nggak boleh bermegah karena ya itu pemberian Tuhan, sesuatu yang Tuhan bisa beri dan ambil kapanpun. Tapi kalau kita bermegah di dalam Tuhan, teman-teman, itu artinya kita bermegah kepada sesuatu yang sejati. Kita bermegah kepada sesuatu yang sesungguhnya. Sekarang bandingkan ayat ini dengan Galatia 6 ayat 14. Roh yang sama mengilhami kedua ayat itu, sehingga tidak ada pertentangan. Satu ayat menyatakan bahwa kita bermegah hanya di dalam pengenalan akan Tuhan, dan yang lain mengatakan bahwa tidak ada apapun, turun lagi sedikit bro. Ya, tidak ada apapun yang olehnya kita boleh bermegah selain daripada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di ayat yang satu kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, dan di ayat yang sedang kita baca ini kita bermegah karena salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kesimpulannya ialah bahwa di dalam saliblah kita mendapat kita mendapat pengetahuan akan Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam saliblah, kenapa kita harus bermegah? Ya, bermegah kepada Tuhan atau bermegah karena salib. Di sini dengan demikian kesimpulannya ialah bahwa di dalam saliblah kita mendapat pengetahuan akan Tuhan. Dan ini memang kenyataan ya teman-teman. Hanya apabila kita mengenal Tuhan melalui salib, maka kita akan melihat Tuhan itu yang sesungguhnya ya teman-teman. Apa yang dikenal oleh para malaikat ya, para malaikat mengenai Kristus atau mengenai Tuhan sebelum Yesus disalib, itu beda teman-teman pada saat Yesus disalib. Jadi pada saat Yesus disalib, para malaikat dan para manusia ya di dunia-dunia yang tidak jatuh, mereka memiliki satu pengetahuan yang beda, bahwa apa yang dinyatakan mengenai Tuhan mereka melalui pengorbanannya di salib itu jauh berbeda. Mereka melihat satu sisi yang berbeda, yang inilah Tuhan yang sesungguhnya. Mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal, tidak ada kehidupan bagi manusia kecuali melalui salib Kristus. Jadi kalau di Yohanes 17 ya ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau ya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai Yesus Kristus ya juru selamat yang diutus. Nah, ini ayat yang sering digunakan oleh orang-orang atau kelompok Godhead ya. Tapi di sini kita melihat ya bagaimana ayat yang sama ya. Ini dijelaskan ya, mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal dan tidak ada kehidupan bagi manusia kecuali melalui salib Kristus. Bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan kalau salib tidak dinyatakan, saudara-saudara? Bagaimana manusia bisa paham tentang ketuhanan ya kalau mereka tidak pernah membahas atau menjelaskan tentang salib ya? Bagaimana bisa? Ini sebenarnya sedang salah atau sedang melihat Tuhan dalam kacamata yang salah. Dan teman-teman perlu tahu ya, bahwa Lucifer itu punya konsep sendiri tentang Tuhan.
Jadi Lucifer itu punya konsep sendiri tentang Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Ya, dia punya konsep. Dan bagaimana kita lihat ya, misalnya tentang kekafiran, tentang penyembahan berhala, tentang bagaimana kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan kafir. Demikianlah kita bisa melihat ya, konsep ketuhanan yang sedang dibentuk ya oleh Lucifer atau yang dimiliki oleh Lucifer. Tetapi konsep ketuhanan yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri itu dinyatakan melalui salib, teman-teman. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyatakan inilah ketuhanan ya, inilah Tuhan yang sesungguhnya, sedangkan kita tidak pernah menyentuh atau tidak pernah dinyatakan mengenai salib. Bagaimana mungkin ya? Jadi mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal dan tidak ada kehidupan bagi manusia kecuali melalui salib. Karena hanya melalui salib kita bisa mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat dengan sangat jelas bahwa semua yang dapat diketahui tentang Tuhan telah dinyatakan di salib. Aduh, ini luar biasa. Semua yang dapat diketahui tentang Tuhan telah dinyatakan di salib. Di luar salib tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Teman-teman, disinilah kita bisa melihat ya doktrin-doktrin yang menyesatkan ya, yang menggunakan ayat pengenalan akan Tuhan ya. Di Yohanes 17 ayat 3 ya, kita bisa melihat di mana penyesatannya. Karena salib ini adalah Injil yang sesungguhnya ya, Injil yang sesungguhnya yang bisa membuka dan membedakan mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsu. Di ya, ini luar biasa. Hal ini menunjukkan kepada kita kembali bahwa salib itu terlihat pada semua ciptaan. Karena kuasa dan keilahian Tuhan yang kekal, bahkan semua yang dapat diketahui tentang Dia kelihatan pada hal-hal yang dijadikannya. Kuasa Tuhan kelihatan pada hal-hal yang dijadikan. Dan salib adalah kuasa Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Ini saya ingat, teman-teman, mengenai kutipan Ellen White. Ellen White mengatakan, ini di buku pendidikan ya, hanya melalui terang salib, maka misteri alam itu bisa terbuka, bisa dimengerti. Jadi, di sini kita bisa melihat ya, kenapa demikian, teman-teman. Karena memang hal-hal yang dinyatakan di alam sebenarnya hal-hal semuanya menyatakan tentang salib Tuhan. Jadi kuasa Tuhan kelihatan pada hal-hal yang dijadikan dan salib adalah kuasa Tuhan. Dari kelemahan Tuhan membawa kekuatan. Ia menyelamatkan manusia oleh kematian, ya. Sehingga dengan demikian orang mati pun dapat beristirahat dalam pengharapan. Aduh, ini luar biasa. Jadi di dalam di dalam kematian adalah satu hal yang mengerikan, tetapi bagi kita yang telah melihat kemuliaan salib, kematian itu bukan lagi satu hal yang menakutkan. Jadi sehingga dengan demikian orang mati pun dapat beristirahat dalam pengharapan. Tidak ada manusia yang harus menjadi begitu miskin, begitu lemah dan berdosa, ya, begitu merosot dan terbuang sehingga tidak dapat bermegah dalam salib. Jadi, wah, ini luar biasa. Salib itu membawa dia di mana ia berada. Karena itu adalah lambang kehinaan dan kemerosotan dan menyatakan kuasa Tuhan di dalam dia sehingga ada alasan untuk kemuliaan yang kekal. Jadi teman-teman, salib ini membawa dia di mana ia berada. Jadi salib ini sebenarnya dimanapun manusia berada, salib itu bisa menemukan dan kemudian membawa manusia yang dalam keadaan merosot, berdosa ya, terbuang, itu diangkat kembali ya. Dan salib itu menyatakan kuasa Tuhan di dalam dia sehingga
ada alasan untuk kemuliaan yang kekal. Jadi bagi manusia yang merosot, yang terbuang, yang hina ya, dimanapun, bagaimanapun, salib itu mampu menemukannya dan membawa dia kembali kepada kemuliaan yang kekal. Teman-teman, pengharapan manusia hanya pada salib Kristus. Inilah satu-satunya ya, satu-satunya di mana kita bisa berharap untuk mendapatkan pemulihan ya. Bagaimana kita dibawa kembali kepada keadaan manusia yang hilang ya pada mulanya ya. Jawaban satu-satunya Tuhan hanyalah melalui salib. Dan inilah alasan kenapa kita tidak bermegah ya kepada hal-hal yang lahiriah ya, hal-hal lahiriah, hal-hal yang dikejar-kejar oleh manusia seperti kekayaan, kekuasaan, ataupun hikmat ya, ataupun pengetahuan. Teman-teman, kita diarahkan kepada sesuatu yang hakikat ya dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam gambarnya yang sesungguhnya. Kita bisa melihat jalan keselamatan itu seperti apa. Dan dengan memahami hal ini, teman-teman, bagaimanapun keadaan kita akan mengalami kekuatan ya yang akan membawa kepada pemulihan dan kemuliaan kekal yang telah hilang. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan, dipersilakan. Dan mungkin pelajaran kita sampai di sini. Ya, halo. Ya, silakan, brother. Jadi sekali lagi kita ditegur oleh firman Tuhan, tidak boleh sombong. Ya. Dan apa saja yang kita miliki itu adalah kesia-siaan, akan menjadi kesia-siaan ketika kesombongan yang melandasi semua itu. Dan kita lihat salib ini benar-benar jadi satu kunci, ya. Dan kedepannya nanti kita juga akan belajar lebih banyak tentang salib. Ya, sekiranya dengan pertolongan Tuhan, oleh karunia Tuhan, kita diberi pengertian yang lebih mendalam tentang salib itu apa. Bisa saja kita cuma bilang-bilang salib, 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 namun belum kena di benak kita apa sih salib itu. Ya, jadi biarlah kita minta pertolongan Tuhan. Salib itu boleh menjadi satu hal yang kita lihat, menjadi satu kunci, menjadi satu pedoman seperti kompas untuk melihat kemana arah tujuan kita, apa yang Tuhan mau buat kita, bagaimana kehidupan ke depan ya setelah kita mengerti tentang salib. Jadi puji Tuhan, kita bisa melihat kelemahan-kelemahan kita melalui firman Tuhan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, brother, untuk tambahannya. Saya senang tadi dengan kata kompas ya. Jadi teman-teman, dengan kompas ya kita tahu arah kemana. Ya. Dan ya bisa dibilang juga salib bisa seperti itu ya. Dengan salib kita tahu arah tujuan itu kemana. Terima kasih, brother, untuk tambahannya. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Ya, silakan, Joy. Ya, kita tadi senang dengan Kopin punya statement yang bilang jangan kita bilang-bilang salib terus kita nggak tahu salib itu apa gitu. Jadi memang betul ya teman-teman, kita benar-benar harus mengerti makna kayu salib itu sendiri. Kenapa? Karena kayu salib itu sendiri adalah Injil ya, yang dimana sudah dibahas di sini. Dan puji Tuhan, pembahasan mengenai, jadi ini sudah dikasih tahu duluan ya, promosi duluan, yaitu di buku kabar
perjanjian kekal everlasting gospel, kita akan bahas lebih dalam mengenai salib. Karena di situ Wagner menerangkan, baru ayat pertama saja dia sudah kasih mengenai salib. Dan di situ dijelaskan mengenai makna lebih detail dari makna dari salib itu sendiri. Jadi di mana kita lihat di sini ya, manusia itu banyak, jadi dibilang di situ bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita masing-masing ya. Ada satu yang Tuhan tanamkan di dalam kita yang kita sudah bahas di Kejadian 3:15 itu. Ada kuasa yang Tuhan tanamkan di dalam kita. Dan kemudian kuasa itu dicari-cari oleh manusia. Kuasa untuk memiliki kekayaan, yang sudah dijelaskan di sini juga. Mengenai kebijaksanaan, itu manusia cari semua. Tapi kuasa itu tidak memuaskan manusia gitu. Hanya ada satu kuasa yang bisa memuaskan jiwa manusia itu, yaitu adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Dan kuasa dari Tuhan itu di mana itu? Nah, dan seperti yang sudah dijelaskan di sini, adalah dari salib itu sendiri. Makanya teman-teman, kalau kalian lihat ya, ada ayat-ayat yang sudah ditaruh dalam bacaan-bacaan di sini. Kalau kita kan sekarang ini mau mempelajari mengenai Injil yang benar atau salib, kuasa Tuhan. Nah, kalau kalian lihat dalam bacaan ini ada ayat-ayat, adalah baiknya, untuk saya pribadi ya juga, untuk saya mau mengerti mengenai salib, kalian tulis ayat-ayatnya itu dan baca sendiri, dan kalian harus bisa buktikan bahwa di salib itu adalah kuasa Tuhan, dan salib itu adalah Injil yang benar gitu. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mengerti mengenai salib itu? Setiap kali kita baca yang dipresentasikan dalam buku kabar kesukaan yang Wagner kasih, tulis dia punya ayat-ayat situ dan kemudian kita bandingkan. Nah, makanya tadi yang kita bilang, kita suka Kolpin bilang, jangan bilang salib-salib terus kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita harus memang benar-benar lihat dari ayat-ayat yang sudah dipresentasikan, apa sih itu makna itu salib, dan kenapa salib itu adalah menjadi kuasa Tuhan, dan kenapa itu hanya melalui salib itu, itulah Injil yang benar untuk menyelamatkan kita gitu. Apa sih di dalam salib itu gitu loh, apa yang salib buat untuk kita bisa diselamatkan. Nah, semua itu ada dia punya ayat-ayat dan ada pembahasan yang which is kita sudah bahas di kabar kesukaan, dan nanti kita akan bahas di buku Everlasting Covenant atau perjanjian kekal. Supaya kita bisa mengerti makna dari salib itu sendiri. Karena di situ dibilang, jangan kita bermegah di hal-hal yang lain, tapi bermegah di kayu salib. Kenapa teman-teman? Ini sangat penting. Karena di sini sudah ditekankan bahwa waktu kita mengerti kayu salib, kita mengenal Tuhan. Dan dari pengenalan Tuhan itu, kita bisa mengerti akan kuasa Tuhan itu sendiri. Kita sudah kutip Yohanes 17 ayat 3. Inilah, this is eternal life. Inilah kehidupan kekal yang mana kita mengenal Tuhan. Itu betul ya teman-teman, kalau kita nggak mengenal Tuhan di dalam salib itu sendiri, kita nggak akan bisa memperoleh eternal life. Kenapa? Karena di Roma 1 ayat 16 dibilang, Rasul Paulus bilang, saya tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan di mana salib itu menyatakan Injil itu sendiri, teman-teman. Jadi memang betul-betul kita harus mengerti Injil dan mengerti salib itu. Dan satu hal yang kita mau bagikan kepada teman-teman, yaitu waktu lalu kita pernah baca ya, waktu dulu kita pernah buku mengenai malaikat yang turun dari langit di Wahyu 18. Jadi di situ kemudian ada kutipan Ellen White yang menyatakan bahwa itu akan digenapi nanti pada waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan dia bilang itu akan 10 kali lebih besar kuasanya dibandingkan dengan di hari Pentekost. Nah, di hari Pentekost, waktu murid-murid Tuhan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, beribu-ribu orang dibaptiskan. Dan kita lihat di situ waktu saya baca, apa sih pekabaran yang murid-murid itu sampaikan sampai satu hari itu bisa 3.000 orang. Kalian bisa lihat dan baca di situ. Di situ murid-murid menyampaikan akan Tuhan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan Injil itu sendiri, teman-teman. Dan waktu kita bahas mengenai Wahyu 18 dulu, yang kita pernah share ini dulu, waktu saya baca itu, teman-teman, saya menangis dalam hati. Kenapa? Karena dulu saya nggak tahu salib itu untuk saya itu apa. Waktu saya baca, aduh, murid-murid berbicara mengenai Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dibangkitkan.
saya sendiri nggak ngerti apa sih yang maksudnya, apa arti Injil, apa arti Tuhan Yesus disalibkan, dibangkitkan. Saya nggak tahu secara personal untuk diri saya sendiri. Dan puji Tuhan, dengan waktu berjalan kita belajar terus kekabaran akan ketiga, Tuhan menyatakan makna dari salib itu sendiri, dan saya bilang, oh puji Tuhan, no wonder ini yang murid-murid Tuhan Yesus sampaikan, no wonder di dalam waktu Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan ini, beribu-ribu orang dibaptiskan dan beribu-ribu orang bertobat. Dan no wonder ini juga akan adalah pekabaran malaikat ketiga, adalah seruan nyaring yang akan kita beritakan ke dunia. Dan apa yang kita mau beritakan ke dunia? Ya ini mengenai salib Tuhan Yesus, yang kuasa Tuhan di mana di kayu salib, dan bagaimana orang-orang bisa mengenal Tuhan dan orang-orang itu bisa memperoleh keselamatan, teman-teman. Jadi ini adalah satu pelajaran yang penting, dan ini adalah sebuah challenge untuk saya pribadi dan kita semua, yang mana kalau bisa kita review lagi dan lihat mengenai makna salib itu sendiri dan Injil itu sendiri, kita bisa buktikan dari ayat-ayat, bukan hanya kita bisa mendengar dan dengar-dengar orang kasih logo salib, salib, tapi kita sendiri nggak tahu makna salib untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi dengan kita sudah mulai berakhir mengenai kabar kesukaan, biarlah kita bisa mendapatkan, mengerti makna salib itu sendiri, di mana dengan salib itu Tuhan itu dinyatakan di salib. Di salib itu adalah pengetahuan akan Tuhan, di mana kita bisa diselamatkan, dan disitulah adalah Injil atau kuasa Tuhan. Oke, thank you, Bing. Iya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ini memang pelajaran ini diharapkan ya menjadi satu pengalaman buat kita semua, karena ini adalah inti ya, kita bisa bilang inti dari semua tulisan Paulus dan buku ini ya yang sedang kita baca. Dan kita sedang diarahkan pada sesuatu yang bagaimana sih kita mengenal Tuhan gitu. Karena teman-teman, ada banyak ya di dunia ini yang mengatasnamakan Tuhan ya, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran ya. Tetapi dengan Injil yang benar yang kita pelajari ya, kita akan tahu yang mana ya. Kita akan tahu yang mana sehingga kita mampu membedakan dan berdiri di atas kebenaran. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya teman-teman. Oke, apa masih ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada saat ini? Ya, halo Bing. Ya, silakan. Halo semua. Ya. Ya, benar apa kata Joy tadi ya. Kadang-kadang kita mengaku udah kenal Tuhan, tetapi tidak begitu mengerti dengan apa itu salib ya. Terima kasih pagi ini saya disegarkan lagi, tapi karena buku saya nak dibawa ya, berharap supaya Juan bisa baca di sana. Jadi saya cuma catat ayat-ayatnya ini, dan terima kasih karena ada hal-hal yang disebutkan tadi yang Tuhan tidak kehendaki, ada ya, tanpa disadari, kadang disadari juga ada di hati ini ya. Dan saya bersyukur untuk pelajaran ini. Semoga Tuhan akan lebih mencerahkan lagi, memberikan pengertian lebih dalam lagi dengan kita tambah belajar lagi. Terima kasih semuanya ya. Oke, itu saja. Iya, puji Tuhan, Tante Kori, untuk pengalaman ya. Jadi teman-teman, ini ada satu berkat yang luar biasa sebenarnya dalam pelajaran yang kita sedang baca. Kita sedang dibawa untuk mengenal siapa Dia ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan juga yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui penyataan salib, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, ada yang masih mau menambahkan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau menambahkan, di sini ada Sister Christy. Sister Christy boleh
menutup perjumpaan kita dalam doa saat ini? Lagi nggak available, Kak, dalam Oke, perjalanan. oke. Nah, di sini ada Wasti, Sister Wasti, apa boleh menutup perjumpaan kita di dalam doa? Iya bisa Kak. Oke.